Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Saribudin MPD selaku tutor mata kuliah Bahasa Indonesia, dan perkenalkan, nama saya Fitria Anggraini dari Ilmu Administrasi Negara UPBJJ Bandung. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu kembali di tutorial online sesi keempat dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penyebaran COVID-19 di Indonesia. Sebelumnya, apa sih itu COVID-19? COVID-19 merupakan virus yang terdapat pada manusia dan juga hewan yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Awal mula ditemukannya COVID-19 ini terdapat di kota Wuhan, Cina. Kemudian, pada akhir bulan November dan memasuki awal bulan Desember 2019, Indonesia menemukan COVID-19 ini di 2 orang warga Depok yang terinfeksi positif COVID-19. Kian hari, kasus ini semakin bertambah, yang dimana Indonesia menjadi negara yang memiliki kasus tertinggi dari negara lain. Dampak dari COVID-19 ini bagi warga Indonesia sangat merugikan, antara lain pengurangan karyawan, pembatasan toko tertutup, maksudnya seperti jam operasionalnya dikurangin, pengunjung 50%, proses belajar mengajar yang tidak efektif, terutama bagi anak-anak usia balita memasuki SD masuk ke SMP masuk ke SMA, yang dimana malah orang tuanya yang sibuk mengerjakan tugas-tugas dari mereka. Selain itu, COVID-19 ini dapat tersebar, menular ke yang lain dengan cara dari percikan, entah dari berbicara, batuk, ataupun bersin. Maka dari itu, pemerintah membuat suatu kebijakan yang dimana kebijakan ini membuat warga Indonesia tuh tidak nyaman, seperti jalanan ditutup, kita harus muter-muter cari jalan alternatif yang lain, terus kemana-mana harus memakai masker, yang jika orang yang tidak terbiasa memakai masker tentunya akan engap, kayak susah bernapas gitu kan. Selain itu juga ada kebijakan lain yang dibuat oleh pemerintah untuk anak sekolah, seperti kuota gratis, kemudian untuk warga negara yang lainnya seperti pembatasan pengunjung maksimal 30 orang misalkan. Kemudian ada PPKM hingga PSBB, terus cuci tangan. Maka dari itu, dimanapun kita berada, selalu ada himbauan untuk menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker. Itu tuh untuk agar COVID-19 ini tuh tidak semakin parah menyebar ke warga Indonesia dan merenggut nyawa warga Indonesia. Terus jenazah COVID-19 pun tidak dimakamkan secara yang semestinya gitu. Maka dari itu, kita sebagai warga Indonesia harus mematuhi apa yang telah dibuat pemerintah demi kebaikan kita dan juga warga Indonesia. Mungkin dari saya cukup segitu. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga kita diberi kesehatan. Jangan lupa mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, memakai hand sanitizer, dan juga jangan berada di kerumunan yang banyak penduduknya, banyak orangnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.